Bayangkan menemukan alam baru dalam tata surya kita, entitas langit yang begitu jauh dan sulit dipahami sehingga butuh waktu 25.000 tahun, yang mencengangkan untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari. Pengungkapan ini bukanlah isapan jempol dari fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang disajikan oleh objek Trans-Neptunus, TNO, yang ditunjuk secara resmi diakui pada 21 Mei 2025 oleh Pusat Planet Minor. Persatuan Astronomi Internasional, pengembara es ini telah menggelitik minat para astronom di seluruh dunia, bahkan mungkin memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai planet Katai. Yang benar-benar membedakan penemuan ini bukanlah ukurannya atau jaraknya yang sangat jauh dari kita, melainkan potensinya untuk mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang tata surya bagian luar dan rahasia misterius yang masih ada di luar Neptunus. Dalam episode ini, kita akan menyelami atribut uniknya, memeriksa implikasinya terhadap hipotesis planet 9 yang sulit dipahami, dan mempertimbangkan apa arti penemuan ini bagi masa depan eksplorasi tata surya melintasi salah satu orbit paling ekstrim yang pernah didokumentasikan, dengan pendekatan terdekatnya ke matahari, atau perihelion, terletak sekitar 0,5 unit astronomi, jarak yang sama dengan titik terjauh Pluto. Namun afelionnya, atau titik terjauhnya, meluas hingga 1.600 astronomi unit, lebih dari 50 kali jarak rata-rata dari Bumi ke Pluto. Dengan periode orbit sekitar 25.000 tahun, objek tersebut sebagian besar berada di wilayah terluar tata surya kita yang sangat dingin. Mengingat keterpencilannya, tidak mengherankan jika menentukan TNO ini merupakan tugas yang berat. Objek tersebut hanya dapat diamati dari Bumi selama sekitar 1% dari waktu selama orbitnya. Hebatnya, para astronom berhasil mengidentifikasinya bukan dengan teleskop canggih, tetapi dengan menganalisis secara cermat data pengamatan yang ada yang bersumber dari teleskop Kanada Prancis Hawaii dan kamera energi gelap. Pencapaian ini menggarisbawahi kemajuan luar biasa dalam teknik analisis data, yang menyoroti pentingnya meninjau kembali pengamatan yang dikumpulkan sebelumnya dengan metodologi dan wawasan baru. Dari segi dimensinya, diperkirakan diameternya sekitar 700 km, kira-kira sepertiga ukuran Pluto. Ini menempatkannya dalam kisaran yang layak untuk klasifikasi planet Katai. Bentuknya yang bulat dan kemungkinan komposisi batuan esnya memiliki kemiripan dengan benda-benda jauh lainnya yang diakui oleh IAU sebagai planet Katai. Yang paling menarik bagi para peneliti adalah pertanyaan tentang bagaimana benda sebesar itu bisa menempati orbit yang tidak biasa. Beberapa hipotesis menunjukkan bahwa interaksi gravitasi dengan Neptunus atau tabrakan dengan benda-benda besar lainnya di awal pembentukan tata surya mungkin telah mendorongnya keluar dari jalurnya. Yang lain menunjukkan bahwa benda itu mungkin berasal lebih dekat ke matahari dan terlempar ke lintasannya saat ini oleh interaksi dengan raksasa gas selama fase migrasi mereka. Ada juga kemungkinan menarik bahwa benda itu muncul dari awan bagian dalam wilayah yang belum dipetakan, yang dipenuhi dengan sisa-sisa es purba. Masing-masing skenario ini menawarkan pandangan sekilas ke dalam sejarah penuh gejolak tata surya kita, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana arsitektur kompleksnya telah berevolusi selama miliaran tahun. Salah satu teori paling kontroversial dalam ilmu planet kontemporer berkisar pada potensi keberadaan planet 9, sebuah planet masif yang dihipotesiskan diyakini mengorbit pada jarak yang cukup jauh dari Neptunus. Teori ini awalnya diajukan untuk menjelaskan pengelompokan aneh orbit beberapa objek Trans-Neptunus Ekstrim, TNO, seperti Sedna dan 2012 VP13. Orbit mereka tampak menunjukkan keselarasan yang menunjukkan pengaruh gravitasi raksasa yang tidak diketahui, yang mungkin diperkirakan sekitar 10 kali massa bumi. Namun, penemuan 2017 OAF-20 menghadirkan tantangan. Tidak seperti TNO lain yang mendukung hipotesis planet 9, keselarasan orbitnya menyimpang secara signifikan dari tren yang diharapkan. Jika planet 9 memengaruhi objek-objek ini, orang akan mengantisipasi bahwa garis bujur perihelion mereka, titik-titik dalam orbit mereka di mana mereka paling dekat dengan matahari, akan mengelompok bersama. Sebaliknya, 2017 OAF tampak tidak selaras dan tersebar, benar-benar memutus pola yang diharapkan ini. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan penting.
Dapatkah pengelompokan TNO yang diamati hanya merupakan produk dari bias observasi? Ketidakselarasan yang diamati dari OAF 2017 memiliki implikasi signifikan terhadap teori planet 9. Simulasi menunjukkan bahwa jika planet seperti itu ada dengan massa dan karakteristik orbit yang diusulkan, lintasan TNO ini kemungkinan tidak stabil, yang berpotensi mengeluarkannya dari tata surya seiring waktu. Fakta bahwa hal ini tidak terjadi menimbulkan keraguan terhadap pengaruh planet 9 yang diusulkan dan menunjukkan bahwa dinamika aktual wilayah ini mungkin lebih kompleks daripada yang dipahami sebelumnya. Alih-alih merusak pencarian planet 9, penemuan ini menggarisbawahi perlunya penyelidikan lebih lanjut. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa orbit TNO mungkin tidak ditentukan oleh satu planet besar, melainkan oleh efek gravitasi kumulatif dari beberapa benda yang lebih kecil, atau bahkan gaya eksternal seperti interaksi bintang atau pasang surut galaksi. Pada akhirnya, temuan OAF 2017 menambah lapisan kompleksitas lain pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang tata surya bagian luar. Mereka berfungsi sebagai pengingat bahwa kemajuan ilmiah tidak hanya dicapai dengan mengonfirmasi teori yang ada, tetapi juga dengan menguji dan menantangnya. Objek es yang jauh ini mendorong para astronom untuk menilai kembali pemahaman mereka tentang cara kerja tepi luar tata surya kita dan menyoroti betapa banyak yang masih harus dipelajari. Penemuan objek Trans-Neptunus (TNO) baru-baru ini telah memicu kegembiraan yang cukup besar di kalangan astronom, karena hal ini menunjukkan sejumlah besar benda langit yang belum ditemukan di ujung terjauh tata surya kita. Penemuan tunggal ini mungkin mewakili populasi dunia yang jauh lebih besar yang menunggu untuk ditemukan. Keberadaan TNO ini menunjukkan bahwa mungkin ada ratusan, jika tidak ribuan, objek berukuran serupa dengan orbit yang sangat memanjang yang belum terdeteksi. Beberapa di antaranya dapat diklasifikasikan sebagai planet kerdil, sementara yang lain mungkin mengikuti lintasan yang lebih eksentrik, yang semuanya dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pembentukan dan evolusi tata surya kita. Beberapa benda langit telah mengisyaratkan populasi tersembunyi ini. Misalnya Sedna dengan afelionnya yang mencakup hampir 1000 unit astronomi adalah salah satu TNO pertama yang menunjukkan orbit yang begitu jauh dan terisolasi. Setelah Sedna, 2012 VP113, sering disebut sebagai Biden, juga berkontribusi dalam membentuk narasi seputar planet 9 yang dihipotesiskan. Seperti 2017 OF201, Sedna dan Biden mengikuti orbit yang sangat memanjang, yang menunjukkan bahwa orbit mereka mungkin telah dipengaruhi oleh gaya gravitasi di luar 8 planet yang diketahui. Lebih jauh Pluto, yang sekarang diklasifikasikan sebagai planet kerdil, bersama dengan penghuni sabuk Kuiper lainnya seperti Haumea, dan Makemake, merupakan bagian dari keluarga besar dunia es ini. Meskipun benda-benda langit yang lebih dekat ini telah dipelajari lebih menyeluruh, mereka masih menawarkan wawasan berharga tentang berbagai bentuk yang dapat diambil oleh planet dan objek seperti planet. Karakteristik unik dari objek-objek ini, seperti rotasi cepat Haumea dan permukaan Makemake yang kaya metana, menunjukkan sejarah pembentukan dan kondisi lingkungan yang berbeda. Signifikansi 2017 OF 2011 dapat terungkap lebih lanjut saat kita mengeksplorasi perannya dalam teka-teki kosmik ini. Melihat ke masa depan, kita berada di ambang penemuan baru. Observatorium Vera-Cherubin yang akan datang akan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi objek tata surya yang jauh. Survei ruang waktu, LSST, diharapkan dapat memperluas jumlah TNO yang diketahui secara drastis dan meningkatkan pemahaman kita tentang distribusi, ukuran, dan orbitnya. Salah satu prospek yang paling menarik adalah bahwa alat yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi 2017 OF 2015 berikutnya tidak akan berada di tangan para astronom profesional saja. Temuan awal di balik penemuan ini berasal dari data yang tersedia untuk umum, yang berarti bahwa seorang mahasiswa, penghobi, atau peneliti independen dengan keterampilan yang tepat berpotensi membuat penemuan serupa. Ini menandai batas baru dalam astronomi, yang demokratis, didorong oleh data, dan semakin kolaboratif. Dengan terus-menerus menyaring basis data publik, mengasah metodologi deteksi kita, dan memperluas survei kita terhadap langit, kita secara bertahap akan menerangi tata surya bagian luar.
Apa yang dulunya dianggap sebagai kekosongan yang sunyi dan beku, mungkin akan segera menampakkan dirinya sebagai wilayah yang hidup yang dipenuhi dengan objek yang dinamis dan penuh teka-teki yang menantang definisi kita saat ini tentang apa artinya menjadi sebuah planet. Pada akhirnya, penemuan seperti 2017 OF 201 mengingatkan kita bahwa pinggiran tata surya kita sama sekali tidak sunyi. Pinggiran bumi ini penuh dengan gerakan, sejarah, dan potensi yang sangat besar, dan kita baru saja mulai menjelajahi apa yang ada di baliknya. Terima kasih telah mendengarkan. Jika Anda merasa penjelajahan tata surya kita ini menarik, silakan like, share, dan subscribe untuk wawasan yang lebih menarik tentang alam semesta. Sampai jumpa lagi. Teruslah menatap bintang-bintang.